Ada saatnya kita itu ada circle-nya memang. Ada ketika kita itu ngerasa win streak kencang-kencangan. Ada saatnya nanti kita entry loss. Itu pasti ada. Betul. Kalau sudah seperti itu, jangan dirubah berarti. Jangan dirubah. Itu lagi circle aja. Jadi ketika udah di bawah, jangan dirubah strateginya. Udah terus aja, jalan aja. Meragukan trading plan-nya. Padahal kita udah building udah lama. Ketika dia lagi di bawah terkena SL terus, entry SL. Ini bener nggak sih mas? Aku kok bingung ini. Aku bilang terusin aja, it's okay. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Tama. Malam Pak, dengan siapa? Di mana? Bacan. Acan di Lampung Mas Tama. Astaga, jauh sekali. Oke, Lampung. Profesi Pak? Kalau profesi saat ini karyawan swasta Mas Tama. Mantap. Udah trading berapa lama? Kalau untuk masuk financial market saya dari 2016 Mas Tama pada saat kuliah. Oke, financial market di sini berarti saham mungkin ya 2016 ya. Crypto spot Mas Tama. Udah langsung crypto spot. Oke, mantap. Kemudian Iya, di forexnya atau emas? Forexnya untuk forex itu baru Mas. Jadi baru ketemu YouTube Mas Tama di tahun 2024 itu baru kenal forex. Oke, berarti 1 tahunan pas ya. Iya, kurang lebih Mas 1 tahunan. Oke. Dari 1 tahun di sini ada pengalaman pahit apa nih Pak biasanya Pak? Kan orang biasanya ada pengalaman pahit tuh untuk trading. Luar biasa kalau untuk pengalaman pahit mungkin Ada luar biasanya juga. Oke, siap. Udah MCD 80 jutaan Mas selama saya di financial market. Oke, 80 jutaan ini total sama kriptonya. Sama kriptonya khususnya futures ya Mas ya, karena kalau untuk spot menurut saya sih no risk Mas. Oke, yang future-nya ya. Kebanyakan orang emang gagal di future. Betul sekali Mas. Oke, ini ada satu pertanyaan nih, aku agak menarik nih. Sebentar. Iya Mas, boleh. Oke, kapan terakhir kali Pak Acan ini bangga nih waktu tradingnya? Mungkin lagi untung berapa puluh juta atau kapan nih saatnya bangga dulu itu Pak? Atau sekarang mungkin masih bangga? Kalau untuk spot mungkin karena kurang ya Mas ya. Jadi saya itu minimal ambil 5% Mas. Untuk kripto dan saham. Nah, untuk bangganya itu mungkin baru 3 bulan belakangan ini Mas. Win streak di momentum candle itu belum ada loss Mas sampai bulan ini. Mantap. Berapa bulan? Mantap. 3 bulan. 3 bulan No loss. Mantap. Keren banget anjir. Itu berarti kenaikan berapa persen itu Pak? Nah, kalau saya sih dari modal $50 ya Mas ya, itu di bulan Mei kalau tidak salah ya, di bulan Mei. Itu saya deposit $50, coba momentum candle sampai sekarang udah di $1.100 Mas. Mantap. Oke, mantap. Ini Jeffy udah kesalip ini. Aku kok panas aku rasanya. Saya dari 200 jadi 600 3 bulan. Ini mantap ini. Ojo Mas Jeffy. Enggak, aku panas guys. Merasa tertantang. Saya itu $50 itu kemarin. Gak usah ngomong Mas. $100 70 juta. Anjir emang ini. Lucu nih Mas katanya. Keren banget Pak, aku 4 bulan belum profit. Keren banget. Oke, Pak Super Yaping ini Pak. Katanya 4 bulan belum profit nih. Nah, ini mungkin nanti kita cek. Kenapa sih Pak Acan kok bisa win streak 3 bulan berturut-turut nih? Boleh spill dulu dong sebelum tanya, kita spill dulu. Biar teman-teman juga bisa nih. Gimana? Yang pertama mungkin memang nggak mulus ya Mas ya. Saya itu masuk mulai konsisten untuk momentum candle itu di Februari. Februari, Maret, April terus tidak ada profit sama sekali. No. Jadi SL terus ya? Dari 3 bulan. Iya, SL terus Mas. Jadi itu saya memang agak ngide. Karena sebenarnya kan Mas Tama sebenarnya ngajarin cuman open pada saat koreksi terus take profit di pucuk gitu di ujungnya atau pakai Fibonacci. Nah, itu saya agak ngide Mas. Jadi saya naikin RR-nya jadi 1:3. Jadi lebih sering terkena SL terus. Oh iya dong. Jadi selama 3 bulan tersebut kurang lebih margin call itu sudah 15 juta Mas. Nah,
Jadi baru recovery-nya di bulan Mei tersebut dengan risk reward yang sesuai dengan Mas Tama. Jadi saya tuh cuman pakai 30 sampai 25 pip sampai 30 pip aja Mas ngambilnya. Oke. Memang lotnya agak besar Mas. Saya pakai di 2,5 lot. 2,5 sorry. 2,5 makanya cepet. Iya. Oke. Terus tapi ini berarti entry-nya di high probability setup doang ini. Oh. Betul sekali Mas. Jadi high probability setup benar-benar konservatif, tidak agresif. Jadi ketika momentum ya saya wait and see dulu, ketika ada rejection ya saya nggak akan entry gitu. Itu sih Mas. Itu bagus. Tapi turun di M1 Mas kemarin Mas. Kalau ya. M1 Pak ya? Iya. Gimana Mbak? Itu plannya? setelah Oke, jadi kemarin kan sempat nelpon tuh dengan Mas Jeffy di tanggal 4 kalau tidak salah. NFP. Itu saya coba memang based on momentum candle aja Mas. Karena kan saya penasaran tuh kenapa sih momentum candle ini bisa bergerak, kenapa bisa impulsif, alasannya apa sih? Sebenarnya statementnya Mas Jeffy itu sudah sangat setuju saya bahwa momentum candle pada saat DM15 itu adalah visualisasi pada tren pada saat itu, dan itu saya sangat setuju. Tapi di hati saya ini kurang gitu loh, kok bisa momentum candle DM15 terjadi gitu Mas. Akhirnya saya zoom in ke M5, ternyata ada impulsive move, di situ ada candle hijau misalkan besar, tidak ada koreksi sama sekali, dan ternyata di bawahnya itu ada order block gitu Mas. Dan saya zoom ke M1 untuk cari konfirmasinya. Dan metode strategi ini baru saya pakai dari tanggal 6 setelah saya evaluasi dengan Mas Devi kemarin. Oh, di habis NFP. Ya. Oke. Seru nih kelihatannya. Jadi pada saat itu saya backtest Mas dengan demo akun, bukan pakai TradingView ya. Dari 50 trade itu 27 kali SL, 23 kali take profit. Artinya kan minus tuh Mas. Yes. Akhirnya saya nelpon pertama kali, saya minta solusi lah ke Mas Devi. Akhirnya dikasih saran untuk 1:1 atau 1:1,5. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini saya masih pakai metode tersebut, win streak juga Mas. Jadi saya sudah tidak lagi menggunakan momentum candle gitu. Oke. 3 bulan loh. 3 bulan lumayan. Dar orang-orang ini. Kok gede-gede ngomongnya. Hebat. Oke. Dari sini kelihatannya saya semua sih, dari 80 jutaan MC. Iya, benar. Kemudian win streak udah 3 bulan, 50 jadi 1.100. Untuk saran dari saya mungkin gini Pak. Ada saatnya kita itu ada circle-nya memang. Ada ketika kita itu ngerasa kita itu dewa, itu udah win streak kencang-kencangan, ada saatnya nanti pasti Bapak juga ngalamin ketika entry loss itu pasti ada. Betul. Nah, nanti kalau sudah seperti itu jangan dirubah berarti. Jangan dirubah, itu lagi circle aja. Jadi ketika udah di bawah jangan dirubah strateginya. Udah terus aja, jalan aja. Teman-teman juga waktu di live di sini kelihatan untuk momentum candle. Kita terkena SLS ini udah kapan? Dari kemarin? Ya, dari kemarin aja. Kemarin malam tok ya. Itu SL. Tetap kita biarin aja, terus aja pakai momentum candle. Nanti lihat akhir bulan. Ya. Nanti gitu Pak. Betul. Jadi nanti pasti ada saatnya Bapak itu loss. Jangan diganti. Itu Jeffy juga sekarang. Itu lagi kemarin itu sempat seperti itu. Jadi meragukan trading plan-nya, padahal kita udah building udah lama. Ketika dia lagi di bawah terkena SL terus, entry SL. Ini bener nggak sih Mas? Aku kok bingung ini. Aku bilang terusin aja, it's okay. Emang seperti itu. Ternyata ketika diterusin, ternyata habis kita nge-break itu ngebus ke atas langsung. Ibaratnya kayak membuat higher low dulu, langsung high lagi. Ada circle-nya. Oh silakan Pak Acan, sorry. Silakan kalau mau bertanya. Iya. Mungkin ya itu sih Mas, jadi mau sharing strategi aja. Jadi dari Mas Devi kemarin sebenarnya saya sudah evaluasi terkait apa yang jadi kesalahan saya. Jadi ada satu pergerakan yang memang saya pahami di XAU itu Mas, khususnya di M1 ya Mas ya. Jadi selalu melakukan liquidity sweep 2-3 kali sebelum dia move up
ke one direction ya. Biasanya dibilangnya inducement ya Mas ya. Biasanya dibilangnya seperti itu. Jadi ada trap di situ, ketika retail entry dia bakal kena SL-nya bakal kena gitu. 2 kali. Nah, ketika dua kali baru saya bisa entry di situ. Walaupun di situ saya sudah sesuai dengan trading plan, ada rejection dan engulfing di situ. Saya belum bisa entry gitu Mas, karena itu yang saya precisely-nya, walaupun sebenarnya tidak bisa ya Mas entry setepat itu ya Mas. Tapi setidaknya saya mencoba mengurangi resiko yang bisa dihasilkan dari metode saya tersebut. Itu sih Mas. Jadi saran dari Mas Tama, terima kasih Mas. Ya, siap. Berarti ada liquidity sweep maksudnya efek out ya Masnya. Kita konsolidasi efek out 2 kali baru biasanya. Baru dia itu break beneran Masnya gitu ya. Iya, baru break beneran atau balik lagi mantul seperti itu ya. Sebenarnya sederhana ya Mas, support and resistance, supply and demand, sebenarnya sederhana itu aja. Cuman kadang kan yang perlu diperhatikan yaitu titik-titik kecilnya, apalagi kata tadi Om Danu ya, flow forex bahkan 1 pip aja sudah bisa dibilang break gitu ya Mas ya. Gitu sih. Oh, Bapak ini bukan bertanya ya? Pamer $50 jadi $1.000 gitu. $50 nih. Aku panas lagi, gak iso iki. Jangan, coba. Tapi kan dari seperjalanan sepanjang itu saya baru menemukan mentalitinya itu di sekolah trading ini Mas. Mantap. Sampai saya momentum candle aja ya loss streak 3 bulan nggak ada profit bisa ambil gitu. Keren, sampai harus depo lagi. Mantap. Best. Itu sih Mas dari sekolah trading Mas. Siap, mantap Pak, mantap. Dilanjutkan. Untuk strateginya jangan pernah dirubah kalau emang udah dapat. Tinggal tinggal Bapak itu bikin trading checklist. Oh iya, yes. Jadi contoh, saya lihatnya di time frame berapa. Bapak punya buku kita? Enggak Mas, sama kemarin nggak kebagian ya, terus belum beli lagi nih. Mau beli. Ya, mana ya bilangnya? Ada namanya trading checklist. Nah, nanti contoh checklistnya seperti itu. Kalau pengen bikin trading plan, udah dapet strategi yang bagus, bikin checklist seperti itu. Jadi enak. Oke, Des masuk sini entry, enggak kayak gitu. Itu nanti bisa dicek. Itu tahap terakhir trading plan. Oke, siap Mas Tama. Mantap, siap. Pak Acan, mantap. Semoga profit terus Pak ya. Lanjut. Siap, terima kasih Mas Tama. Semuanya mudah-mudahan dikasih kesehatan terus. Terima kasih atas ilmunya dari sekolah trading. Sehat-sehat semua tim-tim sekolah trading. Terima kasih Mas Tama. Makasih Pak Acan. Terima kasih Pak. See you semuanya. Terima kasih semuanya. Bye bye.